Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu didekatkan bersama orang-orang baik dan dijauhi dari orang-orang jahat. Hari ini aku nggak bikin video storytelling, tapi aku mau bikin video rujak. Aku mau bikin rujak nanas, dimana rujak nanas ini aku pakai bumbu yang aku blender semua. Dan nanti ketika kita makan rujak nanasnya, aku mau cerita sama kalian seputar apa saja manfaat nanas. Kandungan apa saja sih sebenarnya yang terdapat di nanas sehingga nanas tidak diperbolehkan untuk orang yang sedang hamil muda. So, nanti kita tengok ya bagaimana cara aku membuat rujak nanas ala aku Feby Malpa. Yang pertama aku siapin ada nanas yang aku beli tadi, tapi nanas ini sepertinya nggak dapet aku yang agak masak, jadi aku belinya yang agak muda. Kebetulan aku juga suka nanas yang masih muda kayak gini. Untuk membuat rujak nanas nanti aku mau pakai bahan-bahan, ada 1 buah nanas, kemudian di sini ada gula merah, ada asam jawa, sama ada terasi. Nanti terasinya aku pakai cuma setengah ya, dari 1 bungkus ini cuma setengah, nggak banyak-banyak. Kemudian aku pakainya cabai merah, karena aku nggak begitu terlalu suka yang pedas. Dan gula ini nanti aku pakainya cuma setengah ya. Gimana prosesnya? Ikuti aku. Pertama-tama aku mau petik dulu cabai merahnya. Sekarang harga cabai lagi mahal di Pasir Pengarayan. Gimana di tempat kalian, geng? Harga cabai di sini berkisar antara 1 kilonya 60 ribuan ya. Aku sisihin dulu. Kemudian aku mau pakai bawang putih. Tapi bawang putih ini aku nggak pakai semua, karena aku nggak mau terlalu kuat rasa bawang putihnya. Aku pakai bawang putihnya setengah aja. Mandilah, jangan lama-lama ya. Ini 1 biji aku pakainya cuma setengah. Kemudian ada terasi. Terasinya 1 bungkus aku juga pakai setengah. Nanti yang sisanya bisa disimpan ya. Ini buat asam jawa, nanti asam jawanya kita campur sama air ya. Udah aku isi air. Di luar hujan. Karena hari hujan aku berhenti dulu bikin vlognya, takut nanti kalian nggak denger apa yang aku bilang. Sekarang aku mau liatin anak-anak main hujan dulu. Hujannya lumayan deras. Hai, Asia, Kiki, lihat tuh, pada bocil main hujan. Nanti kalau demam gimana? Kalau demam nggak bisa sekolah. Nah, terus gimana? Nggak apa-apa. Lo kok nggak apa-apa? Jangan sampai demam ya. Iya, oke Bu. Ara mana? Ada udah siap ya mandinya. Udah siap ya? Udah ya? Kak. Ih, gigi gue ompong. Kapan cabut gigi? Tadi malam Nangis nggak? nangis. Nangis ya? Ya, Sakit nggak? sakit lah. Masa enggak? Tapi udah itu nggak sakit kan? Enggak. Lebay. Oh iya, ada lebay. Iya. Udah sana mandi lagi. Oke, 5 menit dadah. lagi. Assalamualaikum. Sembari nunggu hujannya berhenti, ntar aku bikin rujak lagi. Kita
pribadi sih kalau anak mandi hujan aku nggak larang ya, tapi kalau hujannya deras kayak gini terus hujannya udah 5 menit baru udah 5 menit turun baru aku perbolehkan, karena katanya ya yang pertama turun itu kan dia ngapusin debu dulu nih di permukaan bumi ya gitu ceritanya, jadi nanti baru boleh mandi. Aku juga nggak larang kecuali kalau misal hujannya hujan yang dikit-dikit, hujan panas kayak gitu. Udah yuk. Ini deras banget loh. Mohon maaf karena hujannya sangat lebat, ditambah lagi dapur mama belum dikasih plafon, jadi hujannya kedengaran deras banget. Nih aku pakai gula merah setengah aja. Ini gula merah asli Rokan Hulu ya. Kalau orang mau oleh-oleh pasti carinya gula merah. Tadi aku udah sisihin juga cabenya, kemudian aku masukin dulu dalam tempat. Terasinya setengah ya dari 1 bungkus. Nah sekarang aku mau buka nanasnya dulu. Maaf tadi aku lupa pakai ring light. Sekarang udah kelihatan ya. Kita lanjut lagi bikin rujaknya. Sebenarnya aku paling males bukain nanas. Tadi beli nanas, bawahnya agak busuk. Kita buangin mata nanasnya ya. Aku sampai sekarang nggak tahu gimana cara tips membuang mata nanas yang cepat. Kalau misalnya dari kalian ada yang tahu, boleh tolong berbagi tips dong gimana cara membuka mata nanas yang cepat. Taunya tuh ya kayak gini kan, sikit-sikit gitu, lumayan menyita waktu ya. Apalagi kalau misalnya kita mau ngerujak banyak gitu kan. Ada sih aku ketemu alatnya di e-commerce, cuma apa ya, menurut aku nggak efektif karena terlalu banyak terbuang si nanasnya sendiri. Kalau misalnya di luar agak berisik, harap maklum ya, karena lagi hujan lebat kali. Butuh perjuangan untuk menghasilkan nanas yang bersih dari mata-mata berduri. Adek, Dek, udah mandinya? Udah, Dek.
nanas yang sudah bersih. Cuci dulu ya. Cabai merah, bawang putih, kemudian terasi, terus gula merahnya. Ini gula merah asli Rokan Hulu ya. Kalau ke Pekanbaru, kalau minta oleh-oleh, aku tambahin sedikit lagi lah, karena tadi rasanya kurang. Ini karena lembut ya, karena dia gula asli. Kemudian air asam jawa. Setengah gelas air, terus kita blender. Lampunya aku matiin bentar. Ini udah aku blender. Nanti bumbu rujak yang udah di blender mau aku masak ya. Askia, Iya, Bu. udah selesai? Udah. Lihat. Udah selesai mandi Om Tante, bilang. Udah selesai mandi, Om Tante. Ibu bikin ini, Ibu bikin rujak. rujak apa? Rujak pakai nanas. Nanas. Ada suka nanas? Suka tapi masem. Enggak lah. Kan nanti dicampur bumbu, bumbunya manis, asam. Rujak ini cabenya pedas, Bu. Enggak lah. Kenapa? Iya, karena kan udah pakai gula merah. Coba nanti. Nanti kita coba ya, teman-teman. Sama-sama. Lihat tuh cabenya udah mendidih. Ya, ini dikit lagi nih. Tuh udah kental. Kalau ini tadi bumbu rujak yang udah kita bikin. Tuh, jadi kental kan? Tuh. Tadi buahnya aku udah bilang ada nanas. Kemudian tadi aku juga buka ini pepaya. Nggak terlalu masak, pepaya agak muda. Ya udah. Ibu makan apa? Dia mau masuk kamera pakai acara adik masuk. Oh ya, tadi aku janji kita mau bahas masalah seputar nanas. Apa
Apa saja fakta dan mitos seputar nanas ya? Aku googling dulu. Jangan. Rujaknya itu udah kental. Ini tuh kok ada kacang-kacangnya gitu ya guys? Kacang, biji cabai. Loh, kok ada biji cabai? Aku udah gak sabar. Kita lanjut aja ya. Aku juga mau pakai pepaya. Aku potong dulu karena buah nanasnya terlalu besar. Awal. Iya. Bentar. Dek, ambilin piring satu deh. Oke. Kalau nggak ada mangkok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nunasnya mudah. Biasanya kadang-kadang kita ketemu nanas muda tapi manis ya. Ini asam. Bumbu rujaknya, ini aku suka bilang bumbu rujak Cina kalau aku bilang. Soalnya kalau ke pasar buah zaman kecil-kecil dulu suka ketemu rujak ini dalam botol-botolan yang bahasa Cina. Jadi kalau aku bilangnya rujak Cina. Ada juga di abang-abang itu tukang buah. Ini lah. Ini buat ini nih deh, supaya jangan berserak. Enak. Nih, Aku beraninya sikit-sikit. ada beberapa hasil dari nanas. Yang pertama bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena nanas itu mengandung vitamin C yang cukup banyak dan fungsi vitamin C ini antara lain meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan dan membantu meningkatkan aktivitas sel darah putih. Jadi makan nanas juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh apalagi di masa pandemi. Tapi Sekarang ya, asam. kalau kita mau yang imun booster bisa makan nanas. Ada juga nih sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 dalam Journal of Nutrition and Metabolism, di mana di situ diterangkan bahwa ditemukan anak-anak yang mengkonsumsi nanas kalengan secara rutin ternyata mereka memiliki resiko infeksi virus dan bakteri yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi secara rutin nanas kalengan. Yang kedua bisa memperkuat tulang ya karena tadi vitamin C juga, kemudian mencegah osteoporosis. Kemudian ada juga membantu mencegah penyakit kronis. Dek, Adek makan apa? Minum apa? Minum air kelapa. Enak. Kemudian nanas juga bisa menjaga kesehatan mata, melancarkan pencernaan, jelas ya karena serat kan. Kemudian menjaga kecantikan kulit, serta menjaga kesehatan mulut dan mengurangi tekanan darah. Buat yang suka tensi-tensi ya. Kemudian kita kan sering dengar ya, kenapa ibu hamil itu dilarang mengkonsumsi makanan nanas, terutama nanas muda. Kenapa? Apakah itu fakta atau mitos? Coba aku liatin ya. Ternyata nanas menjadi penyebab keguguran itu merupakan mitos ya. Itu bagi mereka yang mengkonsumsi nanas dengan secara berlebihan. Kalau rasa satu potong, 2 potong nggak masalah sih, karena dia juga mengandung vitamin. Kemudian aku entah kenapa paling suka makan batang nanas. Karena agak-agak keras. Nih, ternyata ada baiknya juga makan nanas bagi ibu hamil. Tapi kalau udah hamil tua ya, kalau hamil muda nggak boleh makan terlalu banyak, sepotong 2 potong boleh. Tapi
tidak serta-merta menyebabkan keguguran, karena itu merupakan mitos ya. Yang pertama, membantu proses persalinan bagi ibu hamil karena dapat melunakkan leher rahim dan membantu terjadinya kontraksi pada ibu hamil. Kemudian meredakan rasa cemas. Sumber nutrisi yang baik juga bagi ibu dan janin. Terus aku juga, ini pengalaman pribadi ya, nanas itu sangat ampuh untuk melembutkan daging. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin sate nih, umpamanya dapat daging pas Idul Adha ya, terus dapat daging, terus mau bikin sate, gimana caranya biar lembut? Kalau aku nih, aku pribadi udah menerapkan ini. Daging itu dicuci dulu bersih, habis itu dicincang-cincang sesuai selera, kemudian dipotong-potong nanasnya dipotong-potong kecil-kecil aja, dipotong-potong kecil, kemudian dicampur dengan daging. Tapi jangan dibenyek apa ya? Jangan diremas gitu dengan dagingnya, karena nanti bisa menyebabkan si daging tadi itu jadi lembut kali, saking lembutnya tuh jadi hancur, dipegang aja hancur gitu. Pernah juga nih sekali pengalaman juga, aku pernah rencananya mau itu juga bikin sate-satean daging, terus aku blender nanasnya, aku blender sampai hancur karena malas motong, malas kerja, pengen cepat selesai lah gitu kan. Aku blender nanasnya, terus aku letak di daging. Itu nggak sampai 15 menit dagingnya udah hancur. Beneran hancur dagingnya, nggak bisa diapa-apain lagi. Untung waktu itu cuma dikit. Soalnya kalau banyak kebuang-buang. Ini gigiku tuh ya. Sebenarnya aku masih ada gigi, tapi giginya itu udah jadi hantu. Kok gitu? Iyalah, tapi dia masih tetap di sini. Tapi dia itu nggak kelihatan sama sekali. Oh, jadi giginya sebenarnya masih ada. Iya, tapi hantu dia. Tapi di kamera. Jadi hantu. Di kamera nggak ada, jadi hantu. Kamu cobain nanas. Nanas. Pepaya. Apa bahasa Inggris pepaya, Dek? Nggak tahu, adik taunya apa? Papaya. Kalau adik taunya cuman apa? Kalau semangka, watermelon. Kalau apel. Bahasa Arab lah ya. Ya. Kalau nanas ananasun. Kalau batiun semangka. Itu aku nggak tahu loh. Kalau rumanun delima. Iya, rumanun delima. Rumanun. Emang ada pernah makan buah delima? Pernah kok. Buah delima? Iya. Kapan? Pas yang kemarin itu loh. Gambar Patrick itu. Itu belimbing. Itu belimbing. Mirip buah itu. Ibu mungkin gara-gara nggak tahu bahasa Arab itu, mungkin dia belum tamat sekolah ya apa guys? Tadi udah kita cerita masalah fakta dan mitos ya. Sekarang kita buka lagi masalah asal mula nanas. Tentu nanas ini ada orang yang pertama kali menemukan ya kan? Kira-kira siapa ya yang pertama kali menemukan nanas? Mari kita lihat. Yang menemukan nanas pertama kalinya Allah. Hah? Allah yang ciptain. Jadi menurut sejarah, tanaman nanas itu berasal dari Brazil dan dibawa ke Indonesia oleh seorang pelaut Spanyol dan Portugis sekitar tahun 1599. Wah, udah berapa tahun itu? 30 tahun. Udah lebih lah. Nanas juga mempunyai nama Latin. Apa nih nama Latinnya? Ananas. Dia genusnya ananas. Dia bersifat monokotil. Nanas adalah tumbuhan asli Amerika Selatan yang telah dibudidayakan selama berabad-abad. Pengenalan nanas ke Eropa pada abad ke-17 sehingga menjadikan nanas menjadi ikon budaya kemewahan yang signifikan. Sejak tahun 1820-an, nanas telah ditanam secara komersial di rumah kaca dan perkebunan tropis. Selain itu, nanas merupakan buah tropis terpenting ketiga yang diproduksi di dunia. Pada abad ke-20, Hawaii adalah penghasil nanas yang dominan, terutama untuk Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2016,
Costa Rica, Brazil, dan Filipina ya menyumbang hampir sepertiga dari produksi nanas terbesar di dunia. Kayak Mr. Bean itu. Apanya? Pas ceritanya itu nanti ada buah besar sekali. Terus? Terus datang tetangganya. Dia isinya ulat. Jadi dia ambil tetangganya ceroboh. Dia ambilnya pula nanas. Apa itu? Nanas itu. Itu ditukarnya dengan punya dia yang paling besar itu. Nah ditimbang kosong gara-gara isinya semuanya ulat. Jadi dia diberi hukuman mati karena sudah membohongi. Oh, ternyata kandungan yang terdapat pada nanas itu yang berupa bromelain itu dapat memecah protein dalam tubuh. Dek, minta tolong, Dek. Nggak boleh gitu, Dek. Ya haus. Nih, ternyata kandungan yang terdapat di dalam nanas yang merupakan bromelain itu dapat memecahkan protein dalam tubuh. Ternyata itu yang menyebabkan kontraksi dini sampai pendarahan abnormal. Oleh karena itu bisa meningkatkan resiko keguguran dalam jumlah banyak nanasnya. Jadi kalau potongan kayak gini buat ngelepasin kepunan ya bahasa kampung awak. Gak apa-apa ya. Oke deh, sekian dulu. Aku mau fokus nih makan nanasnya sama ngabisin pepayanya. Ibu ada punya tulang. By the way, boleh nggak nih ya makan nanas dibarengi sama air kelapa? Kira-kira boleh nggak ya? Aku searching ya. Duh, mana nih? Bolehkah Sedap. nanas dimakan bersama air kelapa? Nggak boleh gawat awak semua. Iya, gawat awak nih. Air kelapa. Oke, kita lihat ya. Alhamdulillah. Oh, ternyata ternyata boleh ya. Kedua bahan ini yaitu nanas sama sama air kelapa dapat membantu memerangi pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Wow. Selain itu, air kelapa dan nanas juga bisa melembabkan dan menghilangkan kerutan di wajah. Asoy, nggak perlu pakai skincare mahal. Menambahkan ke dalam air kelapa akan membuat nilai gizi minuman ini lebih tinggi. Wah, tepuk tangan dulu deh. Ternyata mencampurkan nanas sama air kelapa juga bagus ya, bisa meningkatkan nilai gizi dalam minuman. Kalau air kelapa campur ini tadi ada makan campur itu loh. Itu nanti kita bahas di lain episode ya. Sekarang kita mau makan dulu dengan fokus, mau ngabisin nanasnya sama pepayanya juga. Nanti ini kalau nggak habis kita bisa masuk ke dalam kulkas, terus bisa ngalang lagi. Terus bisa kita makan buat next. Sekian dari kita, terima kasih sudah menonton. Ayo Dek, jangan lupa apa Dek? Jangan lupa subscribe, comment, and like. Iya. Dan kalian loncengnya di bawah ini. Iya, di-share nggak? Share lah, masa enggak? Ahai. Iya, harus di-share ya. Terima kasih Om Tante sudah menonton, gitu dong. Makasih Om Tante. Kalau mau ke pasir, yuk kita mandi hujan lagi. Loh? Adek lihatnya ke sini, nih kameranya. Kalau itu kita ngeliat muka kita lihatnya ke sini. Dan sekarang kita sama-sama bilang ya, terima kasih Om Tante. Terima kasih teman-teman bilang. Terima kasih Om Tante. Terima kasih teman-teman. Jangan bosan-bosan tonton Askia dan Ibu ya. Ya, oh iya kalau Ngomong dong. Jangan bosan-bosan. jangan bosan-bosan tonton Askia dan Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kayak laba-laba. Iya, ini kayak laba-laba. Sarangin. Caranya.